Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-372. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-372 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham MLPL, MPPA, BBTN, PPRO, TINS, dan saham Pegas. Bagi teman-teman yang mungkin sahamnya kelewatan atau mungkin tidak sempat, mohon maaf sebelumnya, mungkin saya tidak lihat. Tapi ke-6 saham ini juga adalah saham-saham yang telah teman-teman request. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Multipolar, di mana saham ini ditutup minus 1,76% di harga 560. Kalau kita perhatikan historical intraday-nya dari saham MLPL itu mulai bergerak, sempat naik ke 580. Namun setelah itu dibanting ke 535 dan akhirnya bisa ditarik ke 560. Ya, akhirnya teman-teman bisa perhatikan sendiri candle-nya begitu penuh perjuangan ya. Dia turun, sempat ke 535, sempat naik 580, namun closingnya masih merah di 560. Kalau kita perhatikan dari The Golden Cross Analysis dari teknikalnya, maka di sini memang indikator masih menunjukkan MLPL masih berada dalam kondisi high risk karena dia dekat dengan area PBH. Karena area PBH ini adalah atap terkuatnya, maka ketika dia itu tidak mampu jebol, maka ditakutkannya penurunan atau bantingan itu cukup kasar atau cukup dalam sehingga bisa membuat teman-teman minusnya besar. Oleh sebab itu, makanya biasanya kalau saham-saham yang berada di dekat dengan area PBH yang masih belum menembus PBH, maka tentu kita lebih baik ketika kita mampu bersabar untuk melihat apakah dia bisa nggak tembus di 600. Kalau memang bisa, oke, kita bisa pertimbangkan opsi tersebut untuk beli. Karena apa? Karena ketika dia menembus area 600, artinya 600 tadi yang sudah menjadi resisten paling kuat, maka berubah menjadi support terkuat. Jadi tinggal kita lihat situasi dan kondisinya nih, apakah dia mampu tembus atau tidak. Kalau belum mampu ya sudah, kita wait and see. Tapi kalau belum berhasil tembus ya sudah, kita bisa buy on breakout di area resisten. Kalau saya pribadi kalau ditanya apakah saya akan membeli, jelas saya akan lebih menawar ya. Karena dengan chart yang saya lihat di sini memang lebih menarik adalah ketika saya tunggu, saya antri di atas dan dekat PBL ya, mungkin 505 sampai dengan 510. Itu mungkin bisa menjadi area pilihan untuk saya untuk membeli. Tapi kalau teman-teman yang lain misalkan ada yang nekat kata, mau ngapain saya harus ngikutin karena saya punya cara tersendiri, ya bebas. Setiap orang punya preferensi masing-masing ya. Yang jelas bahwa tujuan kita sama, tujuan kita adalah sama-sama mencari cuan. Nih kalau kata Michael Yon nih di postingan Instagramnya, kita walaupun berbeda kapal tapi kita masih dalam atau masih berada di lautan yang sama ya. Jadi kapal kita berbeda-beda tapi tetap sama-sama kapal ya di laut semua gitu kan. Jadi tujuan kita masih sama lah, sama-sama mencari cuan, sama-sama tetap bisa mengapung, sama-sama bisa berlayar bareng. Jadi MLPL sendiri kalau saya pribadi jelas saya lebih bisa menawar kalau memang dia kasih di 505 sampai dengan 510. Tapi kalau opsinya dia tidak turun ke 505, dia malah terbang terus, ya sudah saya akan buy on breakout. Pertimbangannya waktu melewati 600. Jadi kalau selama dia masih bermain di tengah-tengah ya lebih baik saya wait and see, atau mungkin yang jago scalping atau jago tektokan ya sudah bisa diambil momentum untuk dia tektok, dia banting opening ya coba aja dibeli. Karena dari historical juga kelihatannya ketika dia dibanting masih bisa mantul. Jadi itu kembali lagi kepada preferensi masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari sisi broker summary, memang di sini secara structure dan volumenya masih belum menarik. Kemudian berikutnya satu grup masihan yaitu Matahari Putra Prima, di mana MPPA ditutup minus 1,49% di harga 995. MPPA sendiri juga dari opening di hari Jumat itu dia langsung dibanting ya ke level terendah di 970. Namun yang menjadi menarik adalah di sesi akhir itu dia ditarik ya ke 995. Artinya dari 970 dia ditarik kurang lebih ada 4 tick, akhirnya closing di kanan 995 ya. Sehingga ini bisa menjadi suatu sinyal yang menarik. Kenapa? Karena ya candlenya juga hammer, kemudian closingnya itu ditarik. Kita coba perhatikan dari sisi broker summary, kita coba lihat apakah memang menarik ya. Kalau dari sisi broker summary sih ini menarik ya. Kalau sisi dari broker summary ini menarik,
Dan kalau kita coba lihat dari teknikal, memang indikator masih menunjukkan high risk untuk saham MPPA. Dia sama juga seperti MLPL, nanggung sekali. Mau nembus 1050 ini juga masih harus dibuat lagi, karena di penutupan sebelumnya memang dia di 1010 ya. Dan itu belum sampai ke area di 1050. Artinya apa? Kalau memang menarik saham ini ya memang dia harus breakout lagi di 1050 sebenarnya ya. Ketika dia mampu melewati resistance, maka dia punya peluang untuk bisa membuat level high baru di 40 harinya ya. Kalau 40 hari ke belakang ini tertingginya di 1065. Tapi kalau memang dia bisa tembus lagi di 1050, maka punya potensi bisa melewati lagi 1065, bisa ke 1100, 1200. Jadi kalau ditanya, saya pribadi tetap harus menunggu konfirmasi ya. Harus melewati PBH 1050 saya ambil posisi, atau kalau dia turun ya sudah di 930, 940 saya mungkin ambil buy-nya di sana karena dekat dengan PBL. Reason saya jelas gitu. Kalau breakout, oke, saya harus beli di mana, cut loss di berapa, tapi kalau dia turun nih, saya juga punya level PBL-nya di 930, 940 sebagai area beli. Cut loss-nya di bawah 930 tentunya. Tapi kalau misalkan tetap ada yang masih mau nekat, mau ambil, ya di sini saya cuma bisa kasih bantuan. Ada level 970 nih. Katakan ambil aja di 995, 990. Ya udah jebol di bawah 970 wajib cut loss. TP terdekat ke 1010, TP jauh ke 1050 dan 1065. Kemudian berikutnya kita punya saham BBTN, di mana saham Bank BTN ini paginya sempat ya di hari Jumat itu sempat dibuka ke 1405, sempat dibanding ke 1400. Namun setelah itu tiba-tiba ditarik begitu meyakinkan sampai ke 1510. Kemudian dia mulai sideways dan akhirnya closing di 1485 atau naik 4,57%. Kalau diperhatikan memang saham BBTN ini telah berhasil breakout area pentingnya, area resisten terkuat di 1450, closingnya di 1485. 40 hari tertinggi pun juga berhasil ditembus. Artinya apa? 1485 ini adalah level tertinggi, bahkan 1510 itu juga adalah level tertinggi ya. Yang mana akhirnya di sini dia membentuk shadow. Kalau dalam TGC nanti ke depannya pasti dia akan tarik, dia akan pakai 1510 nih sebagai 40 HI-nya. Nah itu nanti setelah beberapa hari ke depan ya, karena dia akan adjust. Setelah 1475 hilang, otomatis dia akan pakai 1510. Makanya selalu saya bilang bahwa di chartnya The Golden Cross ini pasti akan menyesuaikan terus kondisi PBH dan PBL. Karena apa? Karena ketika ada yang bisa melewati seperti ini, otomatis tertinggi yang kebelakangan sudah tidak ada. Ketika yang tertinggi 1475 misalkan sudah expired harinya, karena cuma dipilih 40 hari, otomatis dia akan berubah mencari mana yang paling tinggi lagi selama 40 hari ini. Yang akan pasti ditemukan di 1510 yang kemarin. Nah, oleh sebab itu PBL dan PBH itu pasti akan berubah terus. Nah, bagaimana biar saya tetap update dengan PBH dan PBL-nya? Ya salah satu jalan cuman teman-teman bergabung dengan The Golden Cross premiumnya ya. Karena di premium teman-teman bisa akses chartnya dari jam 24 jam. Setelah jam 12 malam mungkin sudah tidak bisa diakses, tapi dari pagi teman-teman mungkin aktif buka sampai jam 12 malam pun masih bisa cek update-nya PBL di mana, kemudian PBH di mana. Dan juga tidak hanya itu, di Golden Cross juga teman-teman bisa melihat ya, dapat filter ya saham-saham mana yang dekat PBL gitu. Jadi di samping mengecek manual juga ada panduan untuk bisa melihat, oh ini saham yang sedang berada dekat PBL. Oh ini saham yang sedang breakout dari area resistnya. Oh ini ada saham yang sedang breakout dari gold line-nya. Jadi itu semua akan ada notifikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin ya mengakses juga The Golden Cross Premium biar bisa akses update juga, ya bisa hubungi saya di kontak Telegram saya ya, mungkin ada di deskripsi. Jadi kalau untuk BBTN sendiri memang secara risiko ini sudah highest risk ya, risiko yang paling tinggi karena sudah berhasil melewati semua titik dan sudah tidak ada next targetnya, paling ke 1500. Dan itu yang sudah punya barang dari harga bawah tentu lebih bijaknya ya bisa di taking profit dulu 50% atau bisa di taking profit semua. Atau kalau takut kalau saya TP malah naik terus, ya udah di trailing stop saja di 1450 area PBH bisa.
Kalau ternyata dia kena di 14.50 ya rezeki sudah sampai di situ aja gitu. Tapi kalau yang belum punya sahamnya, apakah boleh beli? Bebas ya. Saham walaupun sudah tinggi bisa juga naik lebih tinggi lagi. Tidak ada yang tahu, tapi harus diingat bahwa level support terkuatnya di 14.50. Jebol di bawah itu wajib cut loss ya. Kalau mau entry ya lebih bagus ya tunggu saja dia dekat-dekat dengan 14.50. Mungkin itu teman-teman bisa ambil. Tapi kalau ditanya saya pribadi, jelas saya akan skip emiten ini karena saya akan cari emiten lain yang mungkin punya potensi kenaikan yang bagus. Tapi kalau kita coba perhatikan nih dari sisi broker summary, ini menarik sekali ya. Broker summary-nya masih bagus sekali ya. Kita lihat aja besok secara teknikal, walaupun sudah berisiko tinggi, tapi secara bandermologi ini masih punya potensi ada dorongan yang lebih tinggi lagi. Tapi hati-hati karena ketika orang sudah akumulasi dengan begitu powerful, memungkinkan harga itu bisa terbang lagi karena sentimen-sentimen lain yang akan dikeluarkan. Mungkin besok ada sentimen-sentimen positif, maka hati-hatilah karena setelah dia sudah akumulasi, maka fase berikutnya adalah fase distribusi ya. Jadi hati-hati, jangan sampai teman-teman jadi korban untuk cuci piring ya. Mereka sudah pesta, mereka yang makan kenyang, kita disuruh cuci piring. Hati-hati ya. Kemudian berikutnya PPRO. Kita punya saham PPRO, di mana ini juga saham yang saya pernah informasikan di grup Joran Investama kalau tidak salah. Itu di harga, kalau tidak salah di harga berapa ya kemarin ya, kita coba buka ya. Saya lupa. Ini grup official Joran Investama ini adalah grup khusus alumni ya. Ini alumni. Oke. Ini ya PPRO itu di tanggal 30 September ya. Bandermologi ini murni karena bandermologi itu di harga 72 ya, 70 out. Dan artinya bahwa 70, 71, 72 masih boleh dibeli dan sempat dia ke 70 juga nih. Cut loss di 6768 yang tentu tidak turun ya. Di tanggal 1 itu dia tidak sampai di 6768, dia mentok di 70. Setelah itu dia mengalami kenaikan ya. Kalau kita perhatikan di sini ya. Ini dia mentok 71 aja. Cuma bentar ke 71, setelah itu dia ke 78. 8% dalam sehari ya. Jadi itu sudah juga kita informasikan di official Joran Investama, tapi itu khusus alumni gitu. Jadi kami sudah taking profit nih. Apakah masih bisa berlanjut? Ya bisa saja, iya bisa saja tidak gitu ya. Tapi apakah masih punya peluang? Ya di saham pasti ada peluangnya masing-masing. Jadi kalau saya pribadi, memang ini pribadi saya beda sama yang lain. Tetap saya selalu melihat screeningnya itu saya pasti pakai bandermologi. Itu saya pribadi. Setelah dari bandermologi, saya melihat risk rewardnya. Apakah risk rewardnya menarik atau tidak? Sebagus-bagusnya bandermologi, tapi kalau risk rewardnya masih belum bagus, saya tentu tidak akan masuk ya. Atau sebagus-bagusnya risk reward, tapi kalau masih belum yakin dengan bandermologi, saya juga tidak berani masuk. Kenapa? Potensi turun itu masih terbuka lebar, walaupun sudah level risikonya rendah. Begitupun juga sama, kalau misalkan bandermologinya itu bagus banget, tapi harganya sudah di pucuk, maka pertanyaan adalah, ini masih bisa naik nggak ini? Kalau bandarnya besok guyur gimana? Nah itu tetap menjadi challenging buat saya gitu. Tapi kalau misalkan ditanya bagaimana cara screenernya, ya memang saya pribadi dari bandermologi dulu, baru saya masuk ke sisi teknikalnya, risk rewardnya bagus enggak. Contoh kayak PPRO, saya pasti screeningnya dengan bandermologi, saya lihat bagus waktu itu, langsung saya informasikan. Setelah saya cek dari teknikal, oh bagus, ini masih bermain di area support, ya saya rekomendasikan gitu. Jadi kalau teman-teman juga yang di grup official Joran Investama, kalau saya tidak rekomendasikan satu hari itu bukan berarti bahwa ini nggak aktif, bukan ya. Karena memang tidak menemukan yang mana yang bagus gitu. Karena bagi prinsip saya adalah kalau ada yang bagus baru di-share ya. Kalau lagi jelek ya kebetulan saya tidak dapat yang bagus ya, saya tidak mungkin paksa harus share setiap hari yang mana ya itu jelek, tapi ya sudah karena memenuhi biar bisa di-share ya saya share gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang benar-benar bagus yang punya potensi ya kita share. Ada beberapa juga yang tidak jalan tuh. Contoh Kino masih belum jalan, tapi itu swing. Kemudian yang gagal juga apa ya? Ada beberapa yang gagal. SMBR itu termasuk salah satu yang gagal sebentar, tapi
pinternya mereka-mereka yang sudah selalu nonton ini bahwa harus ada yang namanya re-entry ya. SMBR itu di 625 itu sudah diinformasikan, cut loss di 600 sampai 610 ya, dan dia ke sana gitu. Habis dia ke sana kena cut loss semua, ketika dia naik lagi di 625 semua re-entry ulang. Nah, ketika re-entry itulah semua dapat profit. Sampai sekarang katanya ada yang masih tahan hold 16%-an. Artinya apa? Kita memang harus wajib membatasi resiko itu, karena kita tidak tahu. Kalau ternyata dia bisa turun terus, ya sudah, kita senang gitu. Tapi kalau ternyata dia naik lagi, kalau memang breakout lagi resisten, yang tadinya itu support, sekarang jadi resisten, ketika breakout ya sudah, kita ambil lagi. Tidak perlu kita, aduh sudah cut loss kita tinggal, terus habis tiba-tiba loh naik. Ya memang nyesel sih. Tapi kalau kita re-entry ulang, memastikan lagi, oh ini udah breakout lagi. Ya kalau nanti dia turun lagi, ya prepare cut loss lagi. Dan itu sebuah risiko ketika kita mau trading. Namanya juga kita trading, artinya kita berdagang. Objeknya ya sekarang adalah saham yang kita perdagangkan. Jadi kalau memang waktunya untung ya kita untung. Kalau memang waktunya harus kita cut loss, jual rugi ya jual rugi. Yang penting adalah jangan sampai modal kita ini tidak berkembang, dalam artian tidak diputar terus gitu. Kita niatnya berdagang, akhirnya kita hanya nimbun barangnya. Jadi ibaratnya teman-teman, misalkan teman-teman ini pemain baru ya, misalkan di berdagang apel katakan, semua lagi hype apel, orang lihat karena teman-teman lihat pedagang kiri kanan jual apel laris manis, teman-teman baru masuk nih. Ternyata setelah teman-teman masuk, besok lusanya itu musim apelnya selesai. Karena dengan ketidaktahuan teman-teman. Ketika musim apel telah selesai, teman-teman ini harusnya memang sudah akui bahwa oke, sekarang sudah tidak musim apelnya, ya sudah, saya kalau minimal balik modal lah. Kalau enggak ya rugi-rugi dikit lah. Karena musim berikutnya adalah harusnya musim pisang. Tapi karena teman-teman tidak mau rugi sama sekali, ini pasti bisa kok. Akhirnya turun terus. Karena memang belum fasenya, apel tuh mungkin masih beberapa bulan lagi. Tapi karena tidak mau menjual, akhirnya apa? Modal teman-teman sekarang masih ada di buah apel tersebut, menunggu gitu kan sampai busuk apelnya. Ya tidak ada yang tahu gitu. Tapi kalau teman-teman cut cepat, mungkin teman-teman bisa ambil pertama di berdagang pisang. Nah, ini kita kembali ke saham juga sama nih. Kalau teman-teman tahan terlalu lama, emitennya yang sudah merugi tidak mau cepat cut loss, berarti teman-teman tidak punya kesempatan untuk bisa ikut yang punya peluang. Kecuali, ini ada kecualinya nih, bagi kamu yang mungkin punya banyak modalnya, yang mungkin bisa atur manajemennya, itu bisa mungkin ya. Tapi kalau teman-teman yang masih pemula, kemudian sekali belinya all in, habis all in nyangkut, habis nyangkut tidak mau cut loss, hanya berdoa dan bersabar besok naik, besok naik, besok naik, ya tentu itu pasti tidak akan bagus. Jadi kalau untuk PPRO kita balik lagi, sekarang PPRO ini tepat berada di PBH ya, tepat berada di area resisten ya. Ini area resisten atau juga area support ya. Ini karena dia berada pas sekali, karena dia juga sempat naik kemudian turun kena 76, ya artinya ini bisa jadi support. Tapi kalau misalkan dia dari bawah, ini ya adalah resisten. Jadi ini benar-benar berada di titik krusialnya. Yang mana kalau misalkan dia masih bisa kuat bertahan di atas 76, ya PPRO aman. Ya, boleh kita beli. Jebol di bawah 76 ya wajib cut loss. Tapi kalau mau lebih aman lagi, jelas kita tawar di 69 sampai 71. Semoga dia kasih kesempatan kita lagi bisa ambil di harga itu. Kemudian kalau dari sisi broker summary, memang dari sisi broker summary-nya ini masih menarik ya, tapi secara risk reward ini sudah 50-50 nih, antara mau naik apa mau turun, ini sudah di tengah-tengah nih. Nah, oleh sebab itu teman-teman besok bisa lihat lagi. Kalau bertahan kuat di atas sama dengan 76 ya boleh jebol di bawah itu cut loss. Tapi kalau dia turun di bawah 76 ya mending kita wait and see, kita tunggu lagi, siapa tahu dapat di 69 sampai dengan 71. Kemudian berikutnya kita punya saham TINS ya, PT Timah, di mana saham TINS ini tutup minus 2,98%. Saham TINS opening mengalami gap down karena ada indikator The Golden Cross sudah kasih tahu di sini segitiga biru
ya segitiga magenta kalau kata ownernya. Kemudian jebol beberapa level pentingnya, dimana di sini ada level middle trend line, kemudian ada white line-nya di 1485 jebol, tinggal trend line bawah di 1459, dan next adalah PBL di 1430. Jadi kalau dia turun lagi, maka coba tunggu saja ya. Kalau saya pribadi lebih baik coba kita tunggu di 1430, 1440. Semoga bisa dapat di area tersebut ya. Kalau bisa dapat di sana, atau kalau memang bisa kuat bertahan di 1430, ya bisa diambil. Cut loss di 1400 dan target kenaikan bisa di 1485, 1507, 1545 sampai dengan 1560. Jadi itu saya kasih bertingkat ya, mau TP di mana aja bebas. Yang penting profit, itu aja ya. Mau profitnya kecil, besar, apa yang penting profit dulu lah. Bagi teman-teman yang mungkin masih baru di saham, kuncinya itu profit dulu lah. Tidak perlu kayak saya harus profitnya bagger, 1 bagger, 2 bagger, harus arah. Jangan dulu ya, karena kita masih melatih bagaimana kita mengontrol emosi kita di market ya. Jangan sampai cuannya arah sekali ya, setelah itu habis semua. Arahnya yang sudah arah itu habis semua, modal yang tadi habis semua, juga percuma. Apa arti cuan sekali tapi setelah itu habis semua kan? Kalau kata teman saya bilang, kita di saham itu bukan sprint ya, kita maraton. Pelan-pelan aja, yang penting bahwa stamina kita itu tetap stabil. Sampai berapa lama pun kita diuji di market, tetap kita masih ada di market gitu. Jadi jangan sampai sekali cuan gede besok sudah hilang tuh. Loh kok kamu gak trading lagi? Habis bro, uang cuan dan tradingnya bisa entek. Itu repot ya. Jadi lebih baik kita sedikit tapi konsisten. Kita menghasilkan terus tiap hari. Jadi kalau mau jadi full time trader misalkan, pastikan dulu pertama biaya kebutuhan hidupnya itu aman ya, minimal sudah aman lah. Setelah itu untuk tambahan-tambahan ini mulai di breakdown lagi nih. Sebulan keluar berapa, terus dibagi dengan 30 hari atau 25 hari atau 22 hari. Temukan tuh per hari jatuhnya berapa. Nah, itu yang target untuk kita capai tradingnya per hari. Kalau sudah sampai target seperti itu ya sudah, stop. Besok cari lagi. Kalau pas dikasih lebih ya udah, besok beban kita berkurang, itu kan. Jadi tidak perlu kita harus ngotot bahwa harus arah ini. Udah cuan 14% masih mau hold, ngotot lagi, tidak pakai trailing stop tapi dilepas gitu aja, itu kan bahaya juga. Jadi tetap walaupun dia naik terus ya tidak masalah kawal cuannya, tapi wajib dong di prepare trailing stopnya. Jangan cuma lihat di portofolio aja plus, tapi ketika dia turun lagi baru pusing tuh, waduh tadi mending CTP ya. Nah itu kan psikologinya keganggu lagi akhirnya. Jadi kalau saya pribadi untuk TINS ya lebih baik saya sabar, coba antri di 1430. Semoga kuat di PBL-nya. Kalau kita perhatikan dari broker summary memang masih belum bagus ya, structure dan volumenya masih jelek ya. Mungkin masih punya kemungkinan besar ya, masih bisa terus turun nih untuk saham TINS. Kemudian yang terakhir kita punya saham perusahaan gas negara. Ya, ini Pegas secara meyakinkan, rally cukup bagus dari 990 nih, terendahnya di 990 sampai 1280. Ini kenaikannya sudah mungkin 50% ya. Coba kita hitung bersama, kalau harganya 990 kita tambah dengan 50% itu di 1400 ya. Berarti belum sekitar ya kurang lebih 25-26% lah ya kenaikan dari harga terendahnya di 990. Jadi sudah cukup tinggi kenaikannya. Apakah masih bisa lanjut lagi? Bisa saja iya, tapi kita tidak tahu nih. Bagi yang baru masuk tentu risikonya tinggi ya, karena itu tadi balik lagi. Ini mau sampai kapan naiknya nih? Jangan sampai waktu kita masuk sudah habis masa naiknya. Makanya itu yang biasanya selalu saya kontrol ya. Karena dengan kesibukan, ya saya tentu tidak mau kejar yang begini. Walaupun memang masih naik, ini tren uptrendnya bagus sekali. Ya breakout trend line atas bagus sekali. Tapi tentu saya pribadi tidak akan mencari emiten seperti ini gitu. Karena kembali lagi ke profil resiko masing-masing. Karena tidak mantau, karena jarang untuk mengupdate. Ya tentu saya harus cari emiten yang kalau bisa tuh dekat dengan PBL banget, dekat dengan support banget, tapi potensi upside itu masih gede. Itu saya lebih yakin gitu, ditinggal tidak masalah. Tapi kalau sudah kayak gini, wah ini kita sambil kerja, sambil deg-degan nih, ini dia naik lagi apa enggak ya? Nah itu yang harus
kita pikirkan gitu. Jadi jangan asal dihajar aja kalau trading. Sehingga kalau untuk Pega sendiri, karena sudah jebol semua, maka coba kita tarik ke weekly chart ya dari di Golden Cross. Maka di sini memang dia sudah berusaha naik ya. Takutnya dia kayak gini nih. Wah, ini kalau kayak gini luar biasa nih. Sampai 1800 nih, keren nih. Bisa 100% nih kalau yang dapat di bawah 1000 nih. Apakah dia trennya bisa seperti ini? Ya bisa saja sih, tapi kan ini kan secara weekly-nya. Dan kalau kita perhatikan PBH-nya di 1250, closing 1280. Artinya secara weekly pun sudah bisa ditembus nih. Sudah breakout ya. Sudah breakout weekly resistance terkuatnya PBH. Next target ya paling ke 1300, 1400, 1500 dan terakhir di 1895. Bagi yang belum punya barang ya sudah pakai weekly ini level supportnya. Selama dia bertahan di atas 1250 ya Pega strong buy, masih aman, masih dalam rentang uptrend yang solid sekali. Jadi selama di atas 1250 bisa dipertimbangkan buy. Jebol di buy itu ya prepare untuk cut loss. Kalau dari sisi broker summary dan bandrameloginya memang di sini terlihat jelas sekali ya, masih volumenya masih bagus, strukturnya masih bagus. Jadi potensi itu masih ada, ya masih ada. Masih ada kemungkinan masih bisa terus lanjut kenaikan. Tapi balik lagi ke opsi tadi, apakah besok yang terakhir dia naik setelah itu jadi shadow? Bisa jadi, tidak ada yang tahu. Jadi tetap hati-hati. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 372 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.